Kembali Anda menyaksikan Jawa Tengah Spesial Hari Kemerdekaan. Dan segmen Sambang Sedulur kali ini kami ajak Anda untuk menyambangi sedulur kita, pendiri komunitas Sahabat Mata. Basuki namanya, seorang tunanetra yang tetap merasa merdeka meskipun hidup dalam gulita. Basuki divonis buta di usianya yang muda, namun ia tak menyerah. Justru hidupnya ia dedikasikan untuk sesamanya, membangun wadah bagi kaum tunanetra berkembang, memaksimalkan potensi diri hingga mandiri. Inilah Sambang Sedulur untuk Anda, Lentera dalam Gulita. Jadi teman-teman akhirnya bisa terlepas dari stigma yang ada. Dan insya Allah dengan terlepasnya teman-teman dari stigma itu, mereka kan jauh lebih bisa berkembang. Itu kan inti kemerdekaan kan itu. Jadi kita bisa bebas, bisa bertumbuh, berkembang sebagaimana yang memang Allah amanahkan kepada kita. Bukan dalam dunia maya, Basuki ada dalam realita. Hidup di dunia nyata tanpa fungsi kedua mata. Dua 12 tahun silam hidup Basuki kelam. Basuki divonis dokter buta. Jiwanya remuk seketika. Kala itu usianya 30 tahun, usia yang masih sangat produktif. Apa yang membuat Bapak kemudian bangkit, kemudian mau berjuang lagi, mau bergerak lagi? Saya ketemu dengan salah seorang sahabat saya yang beliau mengatakan, ya, Mas Bas, yang harus kamu lakukan hari ini itu jangan berhenti. Teruslah bergerak apapun yang bisa dilakukan. Kalau berhenti kamu mati. Itu yang membuat saya terpacu, gitu ya. Saya kemudian terus bergerak, ya yang kecil-kecil bisa saya kerjakan, alhamdulillah terus bisa. Bagi Basuki, keadaan tidak untuk diratapi, tapi justru harus dimotivasi untuk menggali potensi. Tak ingin terjebak dalam pemikiran dangkal, Basuki dan teman-teman ingin diperlakukan normal. Dan dari situlah, tepatnya di tahun 2010, Basuki mendirikan Rumah Sahabat Mata. Rumah bagi tunanetra untuk merdeka dalam berkarya, mandiri dalam bekerja. Komunitas Sahabat Mata ini awal mula ceritanya seperti apa Pak Bas? Jadi mindset itu masih seperti dulu, masih mayoritas ya, nggak semuanya, bahwa karena saya tunanetra maka saya harus dibantu. Itu di kalangan teman-teman tunanetra. Sementara di kalangan umum, ya, karena engkau tunanetra maka engkau juga harus dibantu. Engkau tidak bisa apa-apa. Nah, stigma seperti inilah yang coba kita geser sedikit demi sedikit. Jadi di Sahabat Mata kita tanamkan kepada teman-teman, yuk kalau kita ingin diterima oleh masyarakat, jangan sekedar karena ketunanetraan kita, karena itu tidak akan bertahan lama. Tetapi kita diterima oleh masyarakat karena kemanfaatan kita bagi masyarakat, insya Allah itu akan langgeng. Berlokasi di perumahan Jatisari, Mijen, Kota Semarang, Rumah Sahabat Mata ajarkan berbagai keahlian, mulai dari memijat, membaca Al-Quran Braille, hingga komputer bicara. Untuk lebih mendukung kreativitas para santri, bersama Sahabat Mata, Basuki juga mendirikan radio komunitas Sama FM. Salah satu santri yang menjadi penggiat sekaligus penyiar radio Sama FM adalah Sopyan. Ia bergabung dengan komunitas Sahabat Mata sejak 8 tahun lalu.
Sempat pesimis untuk bisa mengembangkan potensi diri, kini Sopian membuktikan bahwa ia mampu berkontribusi dalam dunia penyiaran. Awalnya memang saya waktu itu belajar pijat sih sebenarnya, tapi karena sesuatu hal, jadi saya tidak fokus karena saya merasa bahwa belajar tidak bisa-bisa begitu. Hanya saya pernah frustasi sih, karena kan pijat itu kan sebagai lahan yang paling yang paling familiar di tunanetra dan paling mudah sepertinya. Tapi saya tidak bisa. Nah, akhirnya saya curhat waktu itu sama Pak Bas. Karena saya tawarin, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kalau saya sih, coba saya pengen jadi seorang penyiar deh, gitu. Nah, akhirnya awalnya sudah tuh, ya diikutkan untuk latihan-latihan gitu, penyiar di training di salah satu radio swasta di Semarang itu. Radio Sama FM menjadi bukti bahwa tiap pribadi punya potensi. Tak terkecuali tunanetra yang biasa dipandang sebelah mata. Firdaus dan saya Apsari, stay tune terus ya di 107.4 sampai nanti. Nah, Radio Sama FM ini memang merupakan wadah untuk aktualisasi diri teman-teman tunanetra yang dibentuk oleh Sahabat Mata. Di sini teman-teman dilatih untuk mengoperasionalkan komputer hingga mengoperasionalkan mixer untuk siarannya. Yang pasti di tempat ini mereka juga dilatih untuk lebih fasih berkomunikasi dan juga lebih percaya diri. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selain berkegiatan di dalam rumah, para santri juga aktif berolahraga. Namanya goalball atau voli ala tunanetra. Dengan menggunakan bola khusus, mereka biasa berlatih di waktu senggang. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari olahraga ini. Tak hanya melatih fisik, namun juga melatih kepekaan serta refleks para tunanetra. Kalau kita sering main, sering dengar suara bola itu telinga kita akan peka. Nah, selanjutnya itu melatih refleks tubuh. Jadi kan bola kan cepat kadang datangnya kan. Jadi gimana caranya tubuh kita itu reaksinya harus cepat juga. Apa yang dilakukan Basuki bukan semata keinginan, melainkan jadi satu panggilan. Tak hanya mewadahi berbagai bakat dari para tunanetra, Basuki juga bergerak untuk anak-anak yang rentan dengan resiko kebutaan. Dari satu sekolah ke sekolah lain, Basuki melakukan pemeriksaan mata gratis. Bahkan, untuk siswa yang kurang mampu akan diberi kacamata secara cuma-cuma. Kontribusi Basuki nyata, meski tanpa dibantu kedua mata. Basuki memang tak lagi bisa melihat cahaya, tak lagi dapat melihat perkembangan dunia. Namun, Basuki mengajarkan bahwa keterbatasan bukan alasan. Tiap manusia harus memiliki kemampuan untuk dipertimbangkan. Saya ingin ya istri saya itu tidak malu punya suami saya tunanetra. Dia harus bangga. Dan anak-anak saya juga tidak malu punya bapak tunanetra seperti saya. Mereka juga harus bangga. Demikian juga dengan orang tua saya, saudara saya, teman-teman, sahabat yang lain-lain. Mereka juga harus tidak malu dengan keberadaan saya tunanetra. Mereka harus bangga juga. Makanya saya terus tetap bergerak apapun yang terjadi, ya. Selama saya tidak menyalahi aturan syar'i, insya Allah akan saya terus bergerak. Jangan pernah iri dengan apa yang orang lain miliki. Setiap pribadi punya masalahnya sendiri. Bersyukurlah untuk hidup ini. Jangan pernah merasa dirimu tak cukup baik, karena bagi seseorang kamu adalah yang terbaik. Demikian Sambang Sedulur kali ini, dan bagi Anda yang ingin berbagi inspirasi siapa sedulur yang patut kita sambangi,
Kirimkan melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id atau mention ke akun Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yen wes kenal dadi dulur, yen wes dadi dulur kudu akur. Sambang Sedulur, nyemanak agawe akur.